Maaf, diskusi kali ini eh, online dikarenakan ada beberapa kendala, jadi mohon dimaafkan. Ya, sekarang diskusi kali ini kami akan membahas bagaimana peranan industrialisasi dalam menghadapi perkembangan teknologi pada tahun 2050. Ya, sebagaimana kita ketahui, peranan industrialisasi di zaman sekarang ini pun sudah sangatlah pesat dan maju. Bisa dibayangkan nanti zaman 2050 lebih lagi maju gitu kan. Peranan industrialisasi pada tahun 2050 berkemungkinan sangat pesat dan daya tingkat saing yang berat. Setelah kami diskusikan sebelumnya, ada beberapa poin yang berpengaruh dalam perkembangan industrialisasi. Yang pertama ada dari bidang teknologi ya. Kita tahun Indonesia sangatlah berkembang dan maju teknologi. Semua orang membuat alat atau mesin ataupun robot mungkin untuk memudahkan suatu pekerjaan yang mereka geluti atau kerjakan gitu kan, biar agar pekerjaan tersebut bisa mudah, cepat, efisien, dan memudahkan waktu juga kan jadi cepat gitu kalau pakai alat atau mesin gitu. Dalam hal ini bisa sudah jelas terbaca sangatlah berpengaruh pada zaman yang akan datang. Tidak menutup kemungkinan banyak robot yang akan menggantikan jasa manusia atau orang sebagai pekerja di suatu produksi industri. Peranan kita dalam hal ini mungkin harus lebih berinovasi dalam memajukan teknologi ataupun membuat teknologi itu sendiri, jadi harus kreatif gitu ya, sehingga bisa menciptakan juga kan lapangan kerja nantinya. Jadi intinya ke depannya kalau di bidang teknologi jangan sampai terlindas gitu sama teknologi itu sendiri. Harus kreatif sebelum banyak orang yang membuat teknologi yang bisa kita itu tertinggal. Jadi lebih kreatif aja lah menurut saya itu. Gimana tanggapan Teh Malika ini dari bidang teknologi untuk perkembangan industri tahun 2050? Ya, betul sekali. Jadi intinya kan kalau bahas teknologi itu gitu tuh emang jangan, ya istilahnya mah jangan gamtek mungkin ya, jangan gamtek atau malah harus lebih pintar yang ngikutin dan malah melebihi gitu ya. Terus ada pun satu lagi poin dari segi sumber daya manusia, dengan perkembangan industrialisasi sudah jelas SDM sangat terpengaruh. Kita sebagai SDM dituntut lebih meningkatkan kualitas, keahlian, dan sebagainya. Meningkatkan UMKM pun itu salah satu upaya untuk menanggulangi kekurangan SDM di Indonesia. Menjadi wirausaha mungkin menjadi langkah untuk membuka lapangan kerja bagi banyak orang. Peran pemerintah nih, peran pemerintah dalam SDM ini menurut Malika berpengaruh nggak sih dan kenapa?
Ya, betul betul. Jadi membantu dan mensupport mungkin ya, membantu dan mensupport orang untuk ya berwirausaha juga mungkin ya. Jadi orang tuh nggak ketergantungan sama pekerjaan itu sendiri kan. Nih, saya tuh ada beberapa riset membahas produktivitas SDM di Indonesia. Ternyata lebih rendah dari beberapa negara ASEAN. Pendapat Malika gimana tuh dari produktivitas SDM di Indonesia itu ternyata lebih rendah dari negara ASEAN. Ada ya mungkin Singapura, Malaysia, Thailand, dan ada beberapa yang lainnya mungkin ya. Gimana menurut Malika? Tanggapan dan apa namanya solusi solusi solusinya. Hmm. Jadi kayak mengembangkan jumlah wirausaha ya, kan juga ya. Jadi bisa membuka lapangan kerja yang ideal juga kan. Selain itu untuk peranan industri di tahun 2050 sebenarnya banyak ya poin-poinnya. Eh, karena kami mungkin belum 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 dalam mengetahui tentang industrialisasi karena kami juga mulai sedang belajar juga kan. Ya intinya kesimpulannya mungkin dari kami itu gimana Malika, menurut Malika kesimpulannya? Ya, jadi di zaman yang 2050 gitu kita tuh emang harus lebih memutar otak gitu kan ya, biar masih hidup gitu kan, nggak nggak kalah sama teknologi, nggak kalah sama robot-robot gitu ya. Sedikit diskusi dari kami mungkin itu saya ya Malika ya. Ya baru belajar juga kan, jadi ya mungkin sekian sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah tutur kata yang tidak mengenakan, dan mohon maaf jika bahasan kami kurang kurang dari apa yang kalian inginkan. Jadi mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih. Dadah.